Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi kita akan lanjutkan lagi materi kita eh, terkait dengan cloud computing. Ini pertemuan terakhir ya, ya untuk materi. Iya Iya Pak, Pak. tentu Pak. Iya Pak. Oke, jadi kita sudah banyak membahas lah terkait dengan cloud computing ya, terkait dengan apa namanya eh, konsep cloud computing ya. Dia apa manfaat cloud computing, kenapa kita menggunakan cloud computing, itu kan sudah pernah kita bahas lah ya. Jadi cloud computing itu sebenarnya yang paling penting dari konsep computing itu teman-teman paham konsepnya ya. Jadi itu yang menurut saya paling utama karena dengan memahami konsep cloud computing kita tahu kapan kita harus menggunakan layanan cloud dan menggunakan layanan on-premise ya. Jadi kalau mengacu pada undang-undang perlindungan data dan lain sebagainya ya kita harus tahu batasan gitu. Jadi tidak semua data harus kita proses di cloud computing dan kita perlu tahu juga terkait di mana lokasi dari eh, layanan cloud computing tersebut. Kira-kira data centernya ada nggak di Indonesia? Jadi kita boleh saja menggunakan cloud computing untuk penyimpanan data, tapi ya kita harus pastikan bahwa datanya itu bukan data-data yang sensitif lah ya. Kayak data kependudukan, data transaksi, data keuangan, data potensi sumber daya alam. Nah, jadi memang data yang sifatnya yang tidak tidak rahasia, tidak private gitu, tidak menyebabkan kerugian negara jika terjadi apa namanya insiden gitu. Dan selain kita klasifikasi jenis data yang dibolehkan untuk disimpan di layanan cloud, kita juga harus memastikan bahwa data itu harus terenkripsi gitu. Nah, jadi yang dimaksud dengan terenkripsi di sini ya artinya data itu uh, terencode gitu, disamarkan gitu. Jadi sehingga ketika terjadi percobaan mengakses data yang ada di dalam server, di dalam data center di cloud, maka pengelola layanan cloud sekalipun itu nggak akan bisa lihat data itu. Ya, hacker nggak bisa lihat, penyedia layanan cloud nggak bisa lihat. Jadi yang bisa melihat itu data owner. Jadi hanya owner yang boleh melihat. Bahkan penyedia layanan sekalipun sebenarnya nggak boleh lihat-lihat data dari customer gitu. Nah, jadi tugas kita hanya menyiapkan layanan terkait masalah data itu sudah urusan dari customer gitu. Bisa dilihat slide-nya teman-teman ya. Kalau Bisa Pak, bisa. jadi di pertemuan ini saya pengen ajak diskusi cloud computing lah. Kita lebih banyak belajar bareng aja. Tanya-tanya AI ya, terkait dengan penggunaan cloud computing. Itu ada hitam-hitam udah hilang kan? Halo, Bilang Pak. belum. Tapi hitam-hitamnya udah lebih kecil, loh, better, loh.
Iya Pak, betul. tapi udah lebih Iya Pak, kecil ya dari Pak. peta. Iya Pak, betul. Nah, jelaskan undang-undang terkait dengan penyimpanan data di layanan cloud computing. Ini udah ada undang-undangnya nih. Jadi undang-undang nomor 11 tahun 2008. Ya, jadi terkait undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ini penyelenggara ya. Ya, jadi penyelenggara di sini dia harus memastikan bahwa keamanan sistem elektronik, kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data ya. Jadi yang dimaksud dengan poin-poin itu, jadi sebagai penyedia cloud, AWS, Google, Azure. Jadi sebenarnya urusan cloud ini nggak harus pemain-pemain besar ya. Nggak harus Google, tidak harus AWS, tidak harus Amazon. Jadi siapapun yang bisa menjadi penyelenggara, siapapun yang bisa menjadi penyedia layanan cloud ya, dia bisa saja bikin bisnis cloud kan. Jadi bisnis cloud computing itu kan sebenarnya kita punya data center, server gitu kan, bisa diakses internet. Ya udah kita sewakan resource kita, sumber daya yang ada di server kita untuk digunakan oleh mereka gitu. Jadi kita harus pastikan koneksi internet kita stabil, kelistrikannya, sirkulasi udaranya, kemudian kita harus pastikan juga bahwa yang mengelola data center ini ya orang-orang yang profesional gitu. Jadi kalau punya modal gede ya bikin layanan cloud ya boleh saja. Ya buktinya ada Pak Toto Sugiri ya. Jadi Pak Toto Sugiri itu kan dia bikin data center di daerah Jawa sini ya. Kalau nggak salah di Bogor dia bikin itu. Terus banyak perusahaan-perusahaan yang selanjutnya menggunakan layanan cloud computingnya dia kan, menggunakan data centernya dia. Jadi dia hanya fasilitasi data center. Terus banyak perusahaan-perusahaan yang selanjutnya menggunakan layanan data centernya itu. Jadi mereka titip server di sana untuk kebutuhan bisnisnya mereka. Ya siapapun saja boleh. Tapi dengan catatan ya kita harus mengacu pada undang-undang tadi ya. Pertama satu terkait dengan keamanan sistem elektronik. Ya. Jadi kalau kita berbicara keamanan di sini bukan hanya fisiknya saja, tapi logiknya juga, softwarenya juga, perangkat lunaknya juga. Jadi akses ke data centernya harus aman gitu. Nggak bisa apa namanya, akses oleh sembarang orang. Ada CCTV-nya, ada gerbangnya, jalur pengecekannya gitu kan. Jadi ada orang masuk ke data center harus melalui proses pengecekan yang ketat gitu. Ada perangkat-perangkat IoT-nya untuk monitoring server-server yang ada di data center tersebut. Karena seperti yang saya sampaikan ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya itu ya data center itu rawan kebakaran, rawan. Jadi monitoring resource-nya memang harus betul dilakukan dengan ketat gitu. Nah, kemudian ini juga apa terkait dengan kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data. Jadi kemarin sudah sempat kita pernah bahas ya. Ada yang disebut dengan CIA triad ya. CIA triad itu artinya confidentiality, integrity dan availability. Nah, ini harus bisa dijamin oleh penyedia cloud gitu.
Terus ada lagi tentang Undang-Undang Nomor 71 tahun 2019. Nah, jadi ada klasifikasi terkait penggunaan layanan cloud. Kita bisa untuk penggunaan publik atau untuk penggunaan private. Nah, ini jadi Undang-Undang Nomor 27 bahwa eh, ini mengatur terkait dengan penyimpanan data di cloud. Ini mengatur terkait penyimpanan data. Artinya apa? Artinya tiap entitas di dalam cloud itu punya hak ya. Nah, artinya dalam hal ini user itu punya hak untuk melakukan punya hak atas data gitu. Jadi yang dimaksud punya hak atas data ya kalau saya pengen data saya dihapus, saya bisa menghapus, saya bisa merubah, mengkoreksi. Jadi itu hanya dibolehkan oleh data owner, di orang yang memiliki data, dia yang boleh. Jadi data itu data kita tak boleh dimonopoli oleh penyedia cloud. Jadi kalau misalkan saya pengen data saya dihapus ya saya hapus dan itu betul-betul hilang, tidak disimpan sama mereka. Jadi misalkan kalau saya ada data saya yang mau diproses untuk kebutuhannya mereka, misalkan untuk kebutuhan bisnis itu ya harus melalui izin saya dulu. Kalau saya tidak memperbolehkan untuk itu ya penyedia cloud tidak boleh melakukan itu terhadap data saya. Ya, jadi saya bisa keberatan gitu. Apalagi ini kan sudah diatur sama undang-undang gitu. Jadi seorang engineer itu dia jangan hanya paham dari sisi teknis, dia harus paham regulasi juga, harus paham hukumnya. Jadi jangan bablas gitu. Nah, jadi seolah-olah teknologi ini bisa kita pakai seenaknya. Enggak, ada aturannya. Contohnya AI itu yang lagi rame sekarang terkait penggunaan AI. Semua orang pakai AI, nggak ada batasan. Ya. Terus dipakai untuk hal-hal yang negatif misalnya. Ya kalau yang kemarin itu ada salah satu artis itu yang request untuk aplikasi AI di X kalau nggak salah di Twitter untuk dihapus karena aplikasi itu ternyata dipakai untuk pornografi. Jadi ada foto seorang gadis cewek diupload ke NG-Rock terus diproses terus jadilah video yang eh, kurang senonoh gitu, video seksual gitu. Nah, itu kan penyalahgunaan AI, penyalahgunaan teknologi jadi jatuhnya kan penyalahgunaan teknologi. Makanya ada yang namanya AI ethics, etika terkait dengan penggunaan AI. Kita nggak bisa, jadi misalkan foto saya dipakai, diupload di AI, diproses, terus saya dibikin menjadi sesuatu yang negatif gitu kan ya, saya bisa mengajukan keberatan gitu. Bahkan digunakan untuk hal yang positif pun saya bisa mengajukan keberatan kok nggak. Namanya saya kasih izin gitu kan. Bisa, bahkan untuk sesuatu yang bagus pun saya bisa keberatan. Nah, jadi tidak boleh, kita harus ada izin dulu dan penggunaannya bukan untuk sesuatu yang negatif tadi, misalkan untuk pornografi, untuk eh, melakukan scamming, penipuan dan lain sebagainya gitu ya. Begitupun layanan cloud. Jadi kita tidak bisa batasi apa masalah etika ini bukan hanya di cloud computing, di AI, ya termasuk terkait kita menggunakan software-software bajakan itu ada aturannya. Melakukan pembajakan, melakukan penipuan. Nah, jadi itu semua diatur di dalam undang-undang gitu. Jadi kita jangan sampai bablas gitu ya. Jangan sampai eh, penggunaannya menyalahi aturan atau norma yang berlaku gitu. Nah, itu tadi pertama
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, terus Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022, terus kemudian Undang-Undang Nomor 5 tahun 2020. Ah, kewajiban menyediakan akses untuk kepentingan penegakan hukum, penyimpanan log aktivitas sistem. Jadi kita sebagai penyedia layanan cloud tentu harus patuh terhadap aturan yang ditetapkan oleh negara. Jadi misalkan tadi di pasal tersebut negara bisa melakukan intervensi, misalkan penyedia cloud wajib menyediakan akses kepada pemerintah, kepada negara untuk menegakkan hukum. Nah, kemarin saya sudah pernah contohkan, misalkan ada aktor yang menggunakan cloud untuk terorisme misalnya, atau pakai AI untuk melakukan terorisme, melakukan scamming, penipuan, dan itu meresahkan gitu, meresahkan masyarakat, meresahkan warga, meresahkan negara ya. Sehingga negara selanjutnya punya wewenang intervensi untuk mengintervensi layanan cloud tadi, dalam dalam hal ini melakukan penegakan hukum. Ya. Jadi kan banyak gitu ya. Kita lihat yang misalkan ada terjadi penyadapan misalkan. Ah, di salah satu provider negara bisa lakukan forensik ke penyedia provider itu. Misalkan diketahui ada penyalahgunaan layanan misalkan. Jadi nggak bisa. Jadi pengusaha, pebisnis nggak bisa semena-mena terhadap customer gitu. Jadi adanya undang-undang ini ya tujuannya untuk melindungi baik dari sisi pengguna, baik itu dari sisi penyedia layanan. Nah, kalau informasi yang beredar, kalau update informasi itu ada pasangan suami istri yang menggugat ke pengadilan ya terkait dengan penghapusan kuota gitu. Jadi ada yang keberatan gitu, kuotanya masih ada tiba-tiba hilang gitu. Nah, itu lagi ada yang menggugat gitu. Nah, itu jadi gugatan-gugatan yang masuk terkait dengan teknologi itu menjadi pertimbangan negara untuk dibuatkan aturannya. Jadi negara sini sebagai wasit gitu. Jangan ada yang dirugikan, jangan ada juga yang saya sama semua diuntungkan dan jangan ada yang dirugikan gitu. Kalau itu saya setuju itu penghilangan kuota itu kita bayar bayar mahal dapat kuota baru kepake sedikit tiba-tiba hilang nah itu. Apalagi yang fakir internet itu ya. Nah, itu. Jadi banyak ya. Jadi banyak banyak contoh kasus yang sering kita lihat lah. Sampai sini ada pertanyaan dulu mungkin sebelum kita lanjut materi. Nah, inilah selanjutnya menjadi tugas DPR gitu. Mereka DPR kan menampung aspirasi rakyat gitu kan. Terus kemudian dikaji, ah, terus kemudian diputuskan aturannya. Apakah memang perlu untuk dibuatkan peraturannya, undang-undangnya apa tidak kan gitu. Nah, kemudian penyedia layanan cloud juga dia harus menyiapkan log ya. Karena histori-histori, jadi log itu seperti yang saya sampaikan di perkuliahan sebelumnya, ada log itu kan biar kita tahu kalau ada kejadian-kejadian yang terjadi di sistem, ada percobaan hacker, ada potensi terjadinya fraud, itu kan semua ada di log itu, semua tercapture di log gitu. Jadi kita kadang melakukan forensiknya itu ke dalam layanan lognya itu supaya tahu, misalkan kalau ternyata ada potensi penyalahgunaan wewenang misalkan, atau ada potensi serangan cyber attack dari hacker dan lain sebagainya. Nah, jadi ini aspek penting
tentu penyedia cloud harus bisa mempersiapkan dari sisi perangkat keras dan perangkat lunak untuk kebutuhan security ya. Misalkan kita pakai enkripsi, harus ada enkripsinya, harus ada firewallnya, harus ada IDS-nya, intrusion detection systemnya, harus ada mekanisme backup. Nah, kemudian ada terkait lokasi data centernya di mana, data residensi namanya ya. Ya, jadi data itu ya data seperti yang saya sampaikan tadi di awal, data tidak harus disimpan di Indonesia. Bisa saja data itu ada di server luar itu, tapi dengan catatan itu bukan data yang sensitif gitu, bukan data yang bisa menyebabkan kerugian kepada negara gitu. Namun harus bisa diakses untuk kepentingan hukum gitu kan. Nah ini terkait dengan SLA ya atau Service Level Agreement. Jadi ini perjanjian kontrak. Ini kan biasa kadang jadi jadi kita saat menggunakan layanan itu ada perjanjian kontraknya. Jadi misalkan makanya biasa kadang teman-teman kalau install aplikasi dibaca juga itu license-nya, jangan di skip juga. Yes 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 yes. Ada license-nya dan dibaca. License-nya itu kontraknya. Itu kontrak antara Anda dengan penyedia aplikasi. Jadi dibaca apa isi aturannya. Ah, kenapa? Karena ya itu kesepakatan antara kita sebagai customer dengan penyedia layanan. Itu kita bisa tahu dari kontrak. Apa hak saya sebagai seorang pengguna dan apa kewajiban Anda sebagai penyedia layanan. Ah, gitu kan. Misalkan contohnya saya pakai layanan nih cloud computing gitu, misalkan dari vendor tertentu. Saya lihat SLA-nya berapa persen. Jadi SLA itu maksudnya Service Level Agreement. Berapa presentasi ketersediaan layanannya. Nah, jadi kalau rata-rata yang tier 4, tier 3 itu 99,9%. Nah, jadi hampir nggak ada down-nya sama sekali. Selalu bisa diakses, selalu bisa tersedia untuk diakses oleh pengguna, selalu. Jadi kalau misalkan terjadi trouble, terjadi down, itu juga nggak boleh lama karena ada SLA, ada kesepakatan Service Level Agreement. Nah, jadi kalau misalkan saya berlangganan layanan cloud terus layanannya sering down, ya kan saya yang dirugikan. Saya udah bayar mahal, nggak taunya layanannya kadang bisa diakses, kadang tidak. Apalagi saya punya aplikasi, misalkan internet banking. Nah, saya boncos dong. Ah, seperti yang kita pernah bahas kan kemarin, kalau terjadi gangguan ya seharusnya terjadi transaksi di sana kita bisa dapat duit. Ternyata boncos gara-gara layanan tidak tersedia. Ini masalah kan gitu. Jadi dia ya boleh saja down, tapi harus bisa recovery segera karena ya tadi ada bisnis yang harus berjalan gitu. Nah itu SLA itu kontrak yang kita sepakati antara dua belah pihak ya, antara penyedia layanan dengan customer sebagai pengguna. Nah kemudian ada DPA ya, Data Processing Agreement ya DPA. Nah, itu tadi terkait dengan aturan dalam melakukan pemrosesan data. Nah, itu diatur oleh DPA. Kalau misalkan saya setujui untuk data saya diproses, ya saya nggak boleh marah dong. Di awal saya udah sepakati kontraknya itu. Tapi kalau misalkan saya nggak setuju, ya data saya bisa saya bisa menggugat keberatan kalau data saya diproses. Tapi bukan berarti kalau saya nggak setuju, lantas saya nggak bisa pakai layanan, ya nggak begitu juga. Tetap bisa, tapi hak kita untuk diproses itu harus tetap dilaksanakan. Kita tetap bisa pakai layanan kalau dengan tadi data kita nggak bisa diproses.
Nah, makanya teman-teman baca juga itu, jangan langsung checklist. Lihat poin-poinnya, baca baik-baik. Oh, saya keberatan dengan poin ini, ya udah jangan di checklist, gitu kan. Apakah lantas kalau nggak di checklist kita nggak bisa pakai layanan? Tetap bisa pakai. Tapi ada bagian-bagian tertentu yang terikat oleh kontrak tadi, gitu kan. Ah, kemudian ketika terjadi kebocoran data ya, penyedia cloud harus siap bayar mahal, harus siap membayar denda, gitu kan. Makanya pikir-pikir juga kalau mau menjadi penyedia layanan. Kalau security Anda abal-abal, security Anda tidak tidak secure, ya tidak kuat, terus terjadi insiden, ada hacker masuk terus bocorin data, ya Anda harus bayar sanksi kepada negara tentunya karena merugikan negara. Nah, ini denda hingga miliaran rupiah atau bisa menyebabkan penghentian sementara aktivitas, ya, dibekukan gitu karena melakukan sanksi gitu, atau bahkan bisa dipenjara gitu kan. Nah, ini keamanan sistem elektronik. Jadi kesimpulannya, undang-undang yang mengatur cloud itu pertama terkait dengan keamanan sistem elektronik, terkait dengan perlindungan data pribadi, terkait tanggung jawab kita sebagai penyelenggara sistem, terkait transparansi. Nah, gitu. Jadi semua sudah diatur ya dalam undang-undang ITE, dalam undang-undang PDP gitu. Jadi kalau dulu saya pernah sampaikan, salah satu undang-undang yang cukup mature dalam melakukan perlindungan data warga negara ya GDPR. Kalau aturan standar internasional bisa pakai ISO 27001. Nah, itu. Jadi harus melek lah, harus melek juga terkait hukum. Jadi kita, apalagi posisinya Anda di sini sebagai penyelenggara, kacau itu. Bisa jadi, bisa dipastikan Anda nanti akan kena sanksi karena melakukan pelanggaran ini, pelanggaran itu. Padahal sebelumnya udah ada aturannya, karena kita bablas, nggak paham aturan, sudah. Nah, jadi mungkin itu ya. Untuk hari ini kita nggak perlu banyak, tapi ilmunya tersampaikan ya. Intinya poin-poin yang materi di malam hari ini paling tidak bisa tersampaikan lah dengan baik gitu. Oke, silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Halo, halo, bisa didengar kan? Jangan-jangan ini dari tadi saya ngomong nggak kedengaran ini. Halo, dari tadi saya ngomong nggak kedengaran ini. Halo, Ya, ya. oke, kalau begitu kita cukupkan dulu ya. Itu kita cukupkan dulu ya. Oke, nanti Ya, kita Pak. Oke, nanti nanti kita kita ketemu untuk final ya. nanti kita ketemu untuk final ya. Jadi mungkin saya nanti agendakan Jadi untuk mungkin saya nanti pulang ke Kendari, agendakan untuk nanti kita final. pulang ke Kendari lah. Nanti kita final. Oke, Kira-kira Minggu besok, finalnya Pak. kapan nih, Pak? Kira-kira finalnya kapan nih Pak? Oke, minggu depan. minggu depan. Bulan puasa berarti, Pak. Puasa berarti Pak. Belum puasa. Belum puasa. Oke. Puasa. Oke, mungkin cukup demikian untuk di Oke, hari ini. mungkin cukup demi Saya bisa tutup dan ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.